Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kembali lagi kita belajar mengenai induksi elektromagnetik RLC bagian kedua. Nah, di sini kita belajar tentang sudut fasenya ya. Di sini ada tangen, ya, tangen fase XL min XC per R, atau boleh juga dengan tegangan ya, VL min VC per VR. Lalu ada juga yang cos fase sama dengan R per Z, atau bisa juga dengan VR per VZ. Nah, untuk mencari fasenya, kalau misalnya pakai rumus tangen maupun pakai rumus cos, hasil fasenya pasti sama. Cuman kenapa saya tulis ada dua? Karena cos fase ini adalah faktor daya. Nah, untuk video sebelumnya kan ada belajar juga mengenai rangkaiannya bersifat kapasitif atau induktif atau resonansi. Nah, untuk tambahan juga, resonansi itu artinya rangkaian bersifat resistif. Sekarang di sini bisa juga peninjauan sifat tersebut dengan fase ya. Jika tangen fasenya ini bernilai minus, berarti dia kapasitif. Dimana kalau kapasitif itu artinya arus mendahului tegangan. Lalu kalau misalnya tangen fasenya itu positif, berarti dia bersifat induktif, dimana tegangan mendahului arus. Untuk ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini berarti karena tegangan mendahului arus, tegangan kan di atas ya, maka ini disebut juga bersifat induktif. Lalu kalau gambar kedua ini, karena V dan I tidak membentuk sudut tertentu, berarti dia bersifat resistif. Berikutnya untuk yang ini, berarti I yang ada di atas tegangan ya, I-nya ada di atas di sini ya. Nah, ini berarti gambaran untuk yang bersifat kapasitif. Untuk gambar berikutnya bisa juga dia disajikan seperti gambar ini. Nah, kalau misalnya gambarnya versi ini, saran saya adalah kita ngelihat selalu bagian kirinya aja. Nah, bagian kiri ini yang bagian atas nih garis putus-putus, yaitu adalah V. Jadi di sini tegangan mendahului arus ya, I yang garis tegas ya. Nah, garis tegas ini I ada di bawah garis putus-putus. Berarti karena tegangan mendahului arus, berarti dia bersifat induktif. Lalu untuk gambar ini tidak ada yang saling mendahului, sama-sama dia mulai dari start titik ini. Nah, ini dia bersifat resistif. Nah, untuk gambar ini garis tegasnya yang di atas, dimana garis tegas itu menandakan I atau kuat arus. Berarti kuat arus mendahului tegangannya. Nah, ini berarti namanya bersifat kapasitif. Berikutnya lagi dalam rangkaian RLC ada juga mengenai daya arus bolak-baliknya atau daya disipasi. Nah, untuk daya disipasi ini rumusnya ya, dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Yuk kita langsung ke contoh soal ya. Ya, di contoh soal pertama, untuk voltmeter AC ini artinya arus bolak-balik ya. Di sini V1, V2 dan V3 dipasang seperti gambar sini ya untuk voltmeternya. Nah, untuk voltmeter 1 dan 3 menghasilkan bacaan 15 volt dan 20 volt. Untuk V1 berarti ini untuk VR. Berarti di sini VR-nya adalah 15 volt. Dan di sini ada V3. Nah, di V3 itu dia udah tempelnya di sini, berarti dia udah V totalnya. Lalu yang diminta adalah tentukan bacaan voltmeter V2. Nah, karena V2 ada di sini, berarti dia bagian induktor ya. Berarti ditanya di sini adalah yang bagian A, VL. Lalu bagian B, faktor daya. Berarti diminta adalah cos fasenya ya. Oke, langsung kita jawab ya. Ini rumus ada di video sebelumnya ya. Jadi
Kalau tegangan total boleh dibilang kalau misalnya di RLC itu ada penjumlahan rumus seperti ini ya. Jadi kita langsung pakai aja 20 sama dengan akar 15 kuadrat ditambah VL kuadrat. VC nya nggak ada kan di gambar, jadi kita nggak usah tulis. Lalu kita kuadrat dua belah pihak ya. Jadi sini 400 sama dengan 225 tambah VL kuadrat. Dapat VL kuadrat adalah 175. Jadi di sini VL-nya adalah akar 175 atau boleh dibilang VL-nya nilainya adalah 5 akar 7. Oke, udah dapat. Sekarang kita bagian B, faktor daya. Tadi cos alpha itu rumusnya adalah R per Z atau VR per VZ. Jadi di sini VR-nya sudah ada 15. VZ-nya itu adalah yang 20 ini ya. Karena VZ itu adalah untuk yang tegangan total. Dapat 3 per 4. Itu adalah faktor dayanya. Nah, di nomor 2, hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudutnya adalah 1000 radian per second, tentukan impedansi. Oke, untuk yang A ini berarti kita cari XL dan XC-nya dulu. Ya, rumus ini bisa dilihat di video pertama. Jadi kalau misalnya kalian belum lihat video pertama, coba dilihat dulu, oke? Di sini berarti frekuensi sudut sudah radian per second, berarti dia sudah omega. Lalu induktornya di sini ya 0,9 Henry. Jadi di sini 900 ohm. Ya, berikutnya untuk XC 1 per omega C. Jadi di sini 1 per 1000 dikalikan dengan C-nya 2 mikrofarad, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 6. 1000 dengan 10 pangkat minus 6 jadi 10 pangkat minus 3. Lalu 10 pangkat minus 3 naik ke atas jadi 1000 bagi 2 jadi 500 ohm. Lalu untuk impedansi Z ya, rumusnya berarti ini ya, R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Jadi dapat di sini akar dari R-nya 300 ohm ditambah XL min XC 900 dikurang 500 baru dikuadrat. Jadi di sini dapat 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Nah, ini pasti hasilnya adalah 500. Sekarang kita ke bagian B, arus efektif. Karena di sini ada tegangan efektif, berarti nanti kalau misalnya kita cari arusnya, sudah pasti langsung arus efektif. Oke, jadi V efektifnya kita langsung masukin 50 sama dengan I efektif dikalikan dengan Z-nya 500. Jadi dapat di sini I efektif nilainya adalah 0,1 ampere. Tegangan yang melintasi R, lalu tegangan yang melintasi L, dan tegangan yang melintasi C atau kapasitor. Jadi di sini kita cari VR dulu. I efektif kali R. Jadi VR sama dengan 0,1 dikalikan dengan ini ya, R-nya 300. Jadi dapat di sini 30 volt. Lalu kita ke VL, I efektif kali XL. Jadi di sini VL sama dengan 0,1 dikalikan dengan XL-nya 900. Jadi dapat di sini 90 volt. Lalu VC, I efektif dikali XC. Jadi VC sama dengan 0,1 dikalikan XC-nya 500
Jadi dapat di sini 50 volt. Nah, udah dapat yang C. Sekarang untuk yang D, daya disipasi. Oke, daya disipasi tadi rumusnya adalah P sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Nah, di sini berarti I efektif kuadrat adalah 10 pangkat minus 2 ya. Dikalikan dengan R-nya yaitu 300. Dapat di sini 3 watt. Ya, berikutnya nomor 3, rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber AC dengan frekuensi F, di mana tegangan efektif yang melewati resistor, kapasitor, dan induktor masing-masing adalah 10, 20, dan 14. Hitung tegangan sumber AC. Oke, yuk kita mulai. Jadi di sini tegangan sumber AC itu adalah V total ya. Jadi dapat rumusnya pakai ini ya. Kita masukin sekarang angkanya. VR-nya 10 ditambah VL-nya di sini berarti yang induktor ini ya, berarti 14 dikurang tegangan kapasitor berarti 20. Nah, dapat di sini angkanya 136 di akar ya. Jadi angkanya memang agak jelek. Ini kita buat desimal aja mendekati 11,7 volt. Sekarang yang B, sudut fase. Nah, untuk sudut fase kalian boleh pilih ya, mau pakai yang tangen atau mau pakai yang cos. Nah, di sini saya pakai yang cos. Nah, karena R per Z nggak ada, kita boleh pakai yang VR per VZ ya. Berarti VR-nya sudah ada yang 10 per VZ, berarti di sini ya 11,7. Nah, ingat ini adalah baru cos fasenya. Kalau misalnya mau fasenya, nah ini harus pakai kalkulator ya. Oke. Nah, di sini kita pilih yang ada cos pangkat min 1. Caranya shift cos, lalu yang di dalam sini kita masukin yang ini ya, 10 dibagi 11,7. Jadi dapat hasilnya itu 31,27 derajat. Oke, lanjut lagi kita ke yang C, faktor daya. Nah, di sini untuk faktor daya, karena tadi udah ada ya cos ininya, ya udah berarti cos fasenya adalah 10 per 11,7 ya. Lalu untuk yang D, jika tegangan yang diberikan adalah Vm sin omega T, bagaimana dengan persamaan kuat arusnya? Untuk persamaan kuat arusnya, kita harus cari tahu dulu nih, dia bersifat kapasitif atau induktif. Di sini nilai VL-nya lebih kecil dibanding nilai VC-nya. Artinya XL juga lebih kecil dibanding XC, atau boleh dibilang XC lebih besar dibanding XL. Ketika sudah tahu sifat seperti ini, berarti udah tahu ya dia bersifat kapasitif. Nah, untuk kapasitif kan harus mendahului tegangan ya, I di atas gini. Jadinya untuk penulisan persamaannya seperti ini. I sama dengan IM sin, nah omega T karena harus mendahului, jadi di sini plus. Plus berapa? Nah, di sini yang ditaruh adalah fasenya ini, sudutnya. Jadi 31 ini. Nah, habis ini ada soal latihan. Kalian coba latihan biar lebih memahami materi ini, dan boleh cocokkan jawaban kalian di kolom deskripsi. Ya, sekian materi kali ini. Semoga kalian memahami dengan baik. Ingat untuk subscribe, comment, and like, serta bantu share juga ke teman kalian ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh isi di kolom komentar ya. Nantikan video kami berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.